Karena dengan bolehnya kembali ke sini, dia akan menjadi hujah. Maknanya hujah ketika dibuat semacam ini adalah tak boleh tolak kebenarannya, karena ini necessary. Necessary itu maknanya adalah tak boleh tolak ya. Ketika Anda baca, Anda tidak paham, Anda tidak boleh berpura-pura Anda tak paham. Karena ini necessary. Kalau ini Anda tak paham, berarti Anda tak punya otak. Karena itu Imam Haramain cakap, necessary ini adalah otak. Necessary ini adalah otak, adalah akal. Akal dua necessary. Dan padahal itu untuk mubalaghah saja. Mubalaghah saja. Padahal akal itu dia bukan ulum dzurriyah itu. Akan tetapi yang namanya akal itu perbuatan jiwa, dia adalah perbuatan. Karena itu tidak ada satu kata-kata pun di dalam Al-Quran yang mengatakan akal tak ada, pasti dengan fi'il semua. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Selama dia itu memakai kata-kata fi'il, maknanya dia adalah perbuatan. Karena itu Quran tidak pernah memberikan satu nama untuk akal. Karena akal bukan benda, tapi dia perbuatan. Siapa yang berbuat? Jiwa. Karena itu an-nafas iyallati takil. Dan ini adalah pembahasan yang termasuk pembahasan yang penat, yang susah di dalam ilmu kalam. Karena itu Imam Ghazali punya kitab namanya Kitabun Nafas, Imam Razi pun punya kitab namanya Kitabun Nafas. Karena kenapa membahas tentang apa saja perbuatan akal ini, yang mana akal itu dia bukan seperti yang dikatakan oleh falsafah, dia adalah jauhar yang ada di dalam jiwa. Dia bukan sesuatu yang mustakil akal itu, tetapi dia adalah perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan jiwa. Perbuatan jiwa. Insya Allah bila-bila kalau tidak sampai tempatnya saya akan berbicara masalah akal ini lebih bisa diterangkan lebih dalam lagi. Yang saya katakan, syahrul awal ini menurut Al-Imam Haramain dia adalah akal. Kenapa? Karena ini adalah dzururi, necessary. Ada tambahan ini. Dan setiap syakal dia akan diketahui kebenarannya kalau dia boleh dikembalikan ke syaklul awal. Maknanya syaklul awal itu necessary, dzururi, adalah spesialiti syaklul awal yang paling alim, yang paling besar, yang paling mulia. Oke. Yang kedua, kenapa dia dikatakan syaklul awal? Yang pertama kan dikatakan syaklul awal karena dia yang paling pertama difahami oleh otak. Dia paling pertama yang difahami oleh jiwa. Ketika jiwa berbuat akal, berbuat fi'lun ta'akul, dia akan memahami syaklul awal sebelum syaklul thalis. Sebelum syaklul thalis. Karena dia lebih awal difahami, dikatakan dia syaklul awal. Dia nomor satu. Karena setelahnya karena difahami ketika dikembalikan ke dia. Maknanya dia lebih mudah difahami daripada yang lain. Selama dia lebih mudah difahami daripada yang lain, maknanya dia awal yang difahami. Itulah kenapa dikatakan syaklul awal. Yang kedua, dia dikatakan syaklul awal karena dia lebih mulia daripada syaklul tsani dan syaklul tsalis dari segi dia boleh untuk melahirkan 4 qadhiyah. 4 qadhiyah. Syaklul awal dia boleh melahirkan qadhiyah. Yang pertama al-kulliyah al-mujabah. Al-kulliyah al-mujabah. Contohnya ini. Kullu talibin najihun. Saya ganti misalnya dengan Syafiq karena Syafiq itu dia menjadi saksi. Al-insanu hayawanun wa kullu
hayawanin hassas. Manusia adalah makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup dia itu adalah hassas. Hassas ini sensitif. Coba kalau ada orang buat apa? Cubit ada, sakit nggak? Tapi kalau yang cubit kasih ada, seronok. Ada yang cubit kasih ada, cakap lagi, cubit lagi. Dia akan membuat natijah hayawan kita kullu insan kullu insanin hassas, kita katakan dia itu kuliah mujabah. Kenapa dikatakan kuliah? Ada kata apa? Kullu. Kenapa dikatakan mujabah? Tidak ada negatif, tidak ada kata-kata tidak. Oke. Yang kedua, dia boleh menghasilkan kuliah ya. Al-insanu hayawanun wa kullu hayawanin laisa bihajar. Apa natijahnya? Kullu insanin laisa bihajar. Setiap manusia itu adalah makhluk hidup. Setiap makhluk hidup bukan batu, maka manusia bukan batu. Dikatakan ini adalah kuliah salibah. Kenapa dikatakan kuliah? Karena ada kulunya. Kenapa dikatakan salibah? Karena ada laisa. Laisa itu maknanya apa? Bukan atau tidak. Dia menghasilkan kuliah asal kita. Oke. Bila-bila dia menghasilkan sebagian, al-insanu hayawanun wa ba'dul hayawani natikun. Apa hasilnya? Ba'dul insan natikun. Manusia itu hayawan, makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup berakal. Sebagian makhluk hidup tidak selalu berakal. Kuda pun makhluk hidup. Apakah dia berakal? Dia tak berakal. Dia tak berakal. Kambing tak berakal, chicken tak berakal. Walaupun dia makhluk hidup. Karena yang namanya akal itu adalah melakukan taklif. Selama ada berakal, ada mukallaf. Para mukallaf itu ada boleh mendapat surga dan neraka dari pahala dan dosa yang ada hasilkan. Apakah kambing macam itu? Oh, kambing tak masuk neraka. Kenapa? Karena dia tak sholat. Tak ada macam itu. Karena dia tidak boleh paham, karena dia tak ada akal. Itulah makna fuqaha al-aqlu manatu taklif. Ayat al-aqlu di makna al-am. Berbeda dengan akal di makna al-khos. Akal di makna al-khos itu yang yunfa anil kufar. Kalau akal di makna al-am itu nanti maknanya al-idrak. Oke, ayat selanjutnya. Al-insanu hayawan wa ba'dul hayawani natikun. Ba'dul insani natikun. Sebagian manusia berakal, tapi sebagian lain macam mana? Sebagian lain macam mana? Oh, maknanya manatikoh cuma cakap sebagian manusia yang berakal. Apakah maknanya sebagian lain tak berakal? Tidak. Karena di dalam ilmu mantik mafhum mukhalafah itu tak ada. Apa mafhum mukhalafah? Bahasa filsafatnya. Apa Ustaz? Anda translator kan? Macam mafhum mukhalafah itu macam ini. Anda memahami sesuatu
berlawanan dari apa yang Anda katakan. Anda katakan itu. Cuma Anda paham dari apa yang orang katakan lawannya. Contoh ya, saya cakap ke Ustaz Zaman, kalau ada orang miskin datang beri dia uang 100 ringgit, ini saya beri Anda 10 ringgit, Anda bagi-bagikan ke orang miskin. Fulan miskin datang, datanglah orang memakai BMW namanya Badrul ada. Diberilah oleh Ustaz Zaman uang 100 ringgit. Boleh tak saya marah kepada Zaman karena memberi uang Badrul? Yang mana Badrul itu orang kaya, keretanya banyak, ada BMW, ada Bentley, ada Mercedes, amin. Rumah di mana-mana, boleh tak macam itu? Boleh tak saya marah kepada Ustaz Zaman karena dia memberi Badrul? Secara usul fikih dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Walaupun saya tak cakap, saya cuma cakap kalau ada orang miskin beri, tapi saya tak cakap yang tidak miskin jangan diberi. Cukup dengan kata-kata kalau ada orang miskin beri, saya punya hujah untuk marah kepada Anda karena Anda cakap memberi orang yang tak miskin. Dan kata-kata jangan beri orang kaya dinisbatkan ke saya dengan sistem namanya mafhum mukhalafah. Usul fikih Syafi'i, usul fikih Syafi'i amin itu manatikoh tanah. Mafhum mukhalafah menurut manatikoh di dalam zona yang namanya maskutun alaihi. Dia hanya saya cuma cakap ba'dul insani natikun. Ba'dul akhor saya tak tahu. Jangan disebabkan natik atau tak natik ke saya tak tahu. Saya hanya cakap ba'dul insan natik. Selain itu jangan coba-coba disebabkan ke saya. Kenapa? Karena natikun itu hubungannya dengan ilm. Dengan ilm. Apa ilm itu? Alone belief, justified through belief. Justified through belief. Dia harus sebuah keyakinan. Selain ba'dul insani natik, itu bukan dalam keyakinan Anda. Karena itu ada khilaf di dalam mafhum mukhalafah. Imam Abu Hanifah tak itu. Imam Abu Hanifah tak karena Anda boleh menisbatkan kalam kepada Allah yang Allah tak cakap. Abu Hanifah macam kurang seronok pasal itu. Macam mana Allah cakap itu? Anda memahami dari kata-kata Allah dan Anda menisbatkan kepada Allah sesuatu yang Allah tak cakap. Sebaliknya, contohnya Allah cakap, ya, innama zakatu lil fuqara. Zakat itu untuk orang-orang fakir. Contoh saja. Oh, makanya orang miskin tak boleh, orang kaya tak boleh zakat. Ini contoh saja. Allah cakap zakat itu. Allah tak cakap orang kaya tak boleh zakat. Allah cuma cakap berilah zakat kepada orang miskin. Anda mengambil hukum orang kaya tak ada zakat hanya dari kata-kata Allah berilah zakat ke orang miskin. Imam Abu Hanifah tak suka. Walaupun mungkin pendapatnya sama, cuma Anda mengambil hukum itu dari dalil ini, tak saya kurang suka. Karena Imam Abu Hanifah itu warok yang terlalu tinggi menyebabkan seperti itu. Macam Ismail sangat berhati-hati di dalam penisbatan hukum. Karena Allah tak cakap itu ada yang faham. Itu ada yang faham. Sekarang faham Anda disebutkan kepada Allah cakap. Itu suatu besar. Itu suatu yang besar. Karena sekarang paham Anda akan menjadi hukum. Yang mana hukum itu kalau dilakukan mendapat pahala, dengan mendapat
Selama Imam Abu Hanifah takna pasal mafhum mukhalafah, maknanya mafhum mukhalafah itu fihi khilaf. Selama dia fihi khilaf, dalalahnya dzanniyah, dia bukan yakiniyah. Selama dia yakiniyah, mati takna. Saya lebih tinggi daripada Dunun baca ini. Saya takna pasal Dunun. Saya ilmu yang lebih tinggi dari cuma Dunun. Saya tidak akan mau kecuali yakin. Ya sudah, saya hanya ambil yang namanya mantuk, yang mafhum saya tak. Ketika ini menjadi ba'dul insani natikun, orang ahli mantik mengatakan al-juz'iyah al-mujabah. Juz'iyah al-mujabah. Nomor 3 juz'iyah mujabah. Yang keempat, ba'dul hayawan laisa bihajar. Natijahnya ba'dul insan laisa bihajar. Oh, sebagian manusia bukan batu. Sebagian lagi Habib. Sama mafhum mukhalafah tak dipakai di dalam materi. Ketika ba'dul insan laisa bihajar, kita namakan dia al-juz'iyah. Juz'iyah dari kata-kata ba'du, asalibah karena ada kata-kata laisa. 4 ini kalau tidak ada juz'iyah, cuma ada juz'iyah, cuma ada ilah. Saya tidak ilah. Syaklul awal, dia boleh menghasilkan 4 ini. Dan 4 ini adalah semua hasil yang ada di matik. Dia boleh menghasilkan kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah, dan juz'iyah salibah. Yang mana asyaklul tsani, dia hanya menghasilkan kuliah salibah dan juz'iyah salibah. Syaklul tsalis hanya menghasilkan juz'iyah mujabah dan juz'iyah salibah. Tengok. Makanya yang ada tak paham syaklul tsalis dan tsalis pun, kalau ada boleh paham syaklul awal, cukup. Karena hasil yang diberikan syaklul tsalis dan syaklul tsalis adalah hasil yang diberikan syaklul awal. Syaklul awal. Karena syaklul awal ini boleh membuat 4 natijah ini dikatakan dia lebih mulia daripada syaklul tsani dan syaklul, karena itu dikatakan dia itu syaklul awal. Ini adalah 2 sebab kenapa dikatakan dia itu syaklul awal. Kenapa itu dikatakan al-mizanul akbar oleh Imam Ghazali. Inilah tentang apa yang khulasah apa yang kita akan baca di Imam Ghazali di malam ini. Insyaallah kita akan baca beberapa lembar. Kalau boleh kita selesaikan, kalau tak boleh kita tengok di hari setelahnya. Tapi inti dari pelajaran kita di dalam Al-Qaul fil Mizan al-Akbar min Mawazin adalah apa yang saya katakan di sini. Imam Ghazali hanya merubah cara penjelasannya. Kata Imam Ghazali menjelaskan ini ala syakal diskusi dengan kawannya yang ahlul ta'lim, Oke, sila baca. Silakan. Syaklul tsani hanya menghasilkan kuliah mujabah dan juz'iyah. Syaklul tsani hanya menghasilkan kuliah salibah dan juz'iyah salibah. Dia hanya menghasilkan sawalib saja. Kalau tak silap saya. Baca. Bukan juz'iyah. Silap. Ngantuk. Ngantuk.
Mujabah kuliah, salibah kuliah, salibah kuliah. Iya, dia hanya menghasilkan salib saja, hanya menghasilkan negatif. Adapun negatif itu batun atau kulun. Berbeda dengan syakul talis, dia hanya menghasilkan juz'iyah saja. Juz'iyah saja. Sawa'un juz'iyah itu mujabah atau salibah, negatif atau positif. Saya tahu bila mungkin, tapi pernah ini kan pening. Kenapa macam ini? Ilmu tak ada yang udah. Anda kena baca 5 kali, 6 kali. Memang macam itu. Saya pun ketika pertama kali belajar ini juga tak langsung paham. Baru saya ulang pada buku yang 3-4 kali baru paham. Ketika awal mengajar pun saya masih belum terlalu paham. Lama-kelamaan akan paham. Kita tanya lagi. Coba nanti yang tak paham tengok video lagi 2-3 kali macam-macam. Kalau masih belum paham juga, break dulu 2-3 hari, tengok lagi. Kenapa? Kena dicerna dulu. Kena dicerna. Macam makanan masih belum sempat dicerna, makan lagi. Kena dicerna, istirahat 2-3 hari, tengok Naruto. Setengah hari, baru tengok. Depan kalau para ulama dulu macam itu, ketika ada masalah yang berat, katanya biarkan dulu dingin. Biarkan dulu dingin. Setelah dingin, baca lagi. Setelah otak Anda ini refresh, senang, tidur, happy dengan istri, baca lagi, akan berbeda. Akan berbeda. Oh, Pak. Saya tanya lagi. Tak ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi amin. Al-qawlu fil mizan al-arbab min mawazin ta'adud. Thumma qala li hadha ar-rafiq al-kayyis murtaqa'i ahli at-ta'lim ishrah li al-mizan al-akbar min mawazin ta'adud awwalan wa ishrah li ma'na hadhihi al-alqab wa hiya at-ta'adud wa at-talazum wa at-ta'adud والأكبر والأوسط والأصغر فإنها ألفاظ غريبة ولا شك أن تحتها معان دقيقة. Tengok. Kemudian kawannya Imam Ghazali ini cakap kepada Imam Ghazali dengan Imam Ghazali cakap, "Ar-Rafiqul Kayyis, kawan saya ini pandai cerdas." Kawannya walaupun dia itu ahli taklim, tengok. Orang kalau cerdas, maknanya dia mempunyai kesempatan untuk bertobat. Berbeda kalau sudah bodoh, sesat pula. Itu susah, benar itu susah karena dia nggak paham kebenaran macam mana. Dan saya kira tidak ada orang bodoh. Orang bodoh, saya kira tidak ada. Orang gila ada. Orang bodoh, tidak ada orang bodoh. Yang ada orang tak belajar ada. Tak belajar tak ada. Saya kira tak ada orang bodoh. Karena sebodoh-bodohnya orang tetap dia hayawanun natik. Tetap dia hayawanun natik. Dia kena diajari saja. Mungkin ada orang boleh paham cepat, ada orang boleh paham lambat. Tapi orang tak boleh paham, terutama untuk yang necessary. Maknanya dia bukan tak boleh paham lambat, dia tak punya akal. Karena masuk hospital jiwa. Karena masuk hospital jiwa. Ada memang beberapa orang itu saya cakap genius. Itu fadlullah yu'tihi man. Alhamdulillah di sini tak ada genius. Perbedaan kita hanya lama belajar saja. Tapi otak rata-rata semua sama. Berbeda kalau kita tengok Said, berbeda level. Berbeda level. Memang aslinya sudah genius. Kita ini macam engine China. Engine-nya engine China. Para ulama-ulama zaman dahulu Said itu engine-nya engine Jepun semua. Engine Jepun. Kita bisa macam Jepun, kecepatan 100, 200.
3 hari kita terbakar. 3 hari kita terbakar. Ya memang seharusnya disesuaikan dengan kemampuan. Oke, Ar-Rafiqul Qayyis ini cakap kepada Imam Ghazali, jelaskan apa makna mizan akbar ini. Ada cakap ada yang akbar, ada yang asghar, ada yang awsat. Sekarang jelaskan dulu yang besar dulu. Apa makna ini? Kemudian ada cakap ada yang namanya ta'adul, ta'anud. Itu nama-nama yang pelik asing pada saya. Pasti maknanya banyak. Saya tak tahu apa itu. Kan bila-bila Dr. Arlo cakap semiotik. Apa ini saya tak pernah dengar. Anda pernah jelaskan apa itu? Pasti di dalam maknanya ada sesuatu yang banyak, ada sesuatu yang dalam. Kenapa kalau itu bukan sesuatu yang dalam? Saya mesti kena paham. Saya manusia, Anda manusia, tapi kenapa saya paham tentang apa istilah ini? Tengok. Akhirnya dia minta dijelaskan. Oke, fakultu amma makna, ayo. فقلت أما معنى هذه الألقاب فلا تفهمها إلا بعد شرحها وفهم معانيها تدرك بعد ذلك مناسبة ألقابها لحقائقها. Adapun makna lakop ini gelar kenapa dikatakan ini mizan akbar, kecuali Anda paham maknanya dulu. Kemudian kenapa ketika maknanya seperti itu dikatakan dia itu mizanul akbar. Di dalam ilmu lughah ada hubungan antara lafaz dan munasabah. Munasabah ini apa ya? Antara lafaz dan makna ada semacam hubungan, correlation. Itu dikatakan apa? Munasabah. Itu min kamalil wad'. Itu min kamalil wad'. Di antara sempurnanya penisbatan lafaz ke makna harus ada semacam munasabah. Apa itu biasanya? Tengok lafaz kiamat, nama-nama kiamat. Pasti lafaznya itu huruf-hurufnya itu macam dahsyat. Apa tomah? Didengar pun takut. Ada semacam munasabah itu betul. Itu ada macam itu ilmu itu ada di dalam dulu saya pernah baca di kaset di Akhof dulu kalau kita Ghayatul Wusul sampai selesai. Di dalam kitab itu ditanyakan orang yang paham munasabah ini. Oh, ada paham ya hubungan antara lafaz dan makna. Iya, saya paham. Oke, saya akan cakap bahasa yang Anda tak paham. Kalau memang Anda paham munasabah itu, Anda pasti boleh tebak apa makna lafaz ini. Benar? Saya cakap, apa makna agog? Apa makna? Agog. Kata-kata agog. Macam perut ini kata-kata. Iya kan? Opo itu macam perut. Saya bilang itu macam keras. Terjadi, iya. Memang di dalam bahasa apa gitu, maknanya batu karang. Dia tak tahu makna secara spesifik apa, cuma dia tahu kata-kata ini dipakai untuk sesuatu yang keras. Saya pun tak paham ilmu itu, tapi ilmu itu bukan keramat, dia bukan seperti itu ada. Anda boleh belajar itu. Di mana belajarnya? Kenyataannya tutur akronim. Saya tak tahu di mana belajarnya, tapi dalam ilmu ada sedikit tentang pasal itu. Dan untuk penamaan lafaz dan makna harus ada munasabah laisa syarton. Laisa syarton. Karena tidak ada orang jahat namanya Syafiq. Orang keras namanya Syafiq. Ada orang tak handsome namanya Bagus. Tidak harus ada munasabah, tapi untuk secara sempurna munasabah antara lafaz dan makna itu harus ada. Imam Ghazali ketika menamai ini al-mizanul akbar harus ada munasabahnya. Kalau Imam Ghazali cakap ini namanya mizanul akbar, sama munasabahnya yang saya sebutkan. Imam Manatikoh yang lain cakap ini adalah asyaklul awal. Munasabahnya sama, cuma lafadznya yang berbeza saja. Oke? Wa muka awalan.
وأعلمك أولا أن هذا الميزان يشبه الميزان الذي حكيته في المعنى دون الصورة فإنه ميزان روحاني. Kata Imam Ghazali, kejap saya akan cakap kepada Anda yang saya beritahu kepada ini adalah seperti daging yang saya katakan pasal Mizanul Akbar, Mizanul Awsat itu adalah daging yang sama dengan daging yang Anda tengok di pasar raya itu. Bezanya apa? Bezanya adalah bentuknya saja. Maknanya sama. Apa maknanya? Daging itu untuk mengetahui kadar. Ini pun untuk mengetahui kadar juga. Cuma yang kadar ini adalah kadar kebenaran dan kebohongan. Yang ada di pasar raya untuk mengetahui berat, tapi semuanya sama untuk mengetahui kadar. Fa'innahu mizanun rohani. Yang saya katakan ini tentang Mizanul Akbar wal Asghar itu adalah daging rohani. Daging yang Anda tengok di pasar raya itu daging jasmani. Dan jangan Anda samakan sensitifnya daging rohani dan daging jasmani. Daging rohani lebih sensitif daripada daging jasmani. Oke? فإنه ميزان روحاني فلا يساوي الميزان الجسماني ومن أين يلزم أن يساويه والموازين الجسمانية أيضا تختلف. Macam mana nak sama mizan rohani dan jusmani? Jusmani saja berbeza antara satu dan lain. Ayo. Innal kustun mizan. Korostun mizan ada. Subhanallah. Ada tengok mizan bentuknya beza-beza. Ada mizan saya tak tahu di rumah saya ada mizan karena saya itu dulu penjual daging kambing. Ada mizan saya di rumah bentuknya macam ini. Ini ada macam untuk tempat. Ada ini, di sini ada tempat. Nanti di sini ada ini untuk kilo-kilonya. Ini macam ada besi. Macam ini. Ada bentuk macam ini. Anda kalau tengok di Google, tulis saja korostun, akan muncul gambar. Korostun. Anda tengok di Google. Sama. Anda tak timbang. Nanti di sini daging ini 1 kilogram. Anda pergi ke timbangan yang ada timbangan macam ini ya, macam ini. Nanti sini ada sini ya. Nanti di sini ada angka berputar, ada angka ini. Nanti di sini ada jarum. Anda timbang di sini 1 kilogram, di sini juga 1 kilogram. Anda tengok di mana namanya di airport ada daging juga. Ada daging di airport, Anda tak tengok, Anda cuma letak apa? Letak bag, akan keluar angka dekat di apa namanya itu, di mejanya itu akan tengok angka. Macam itu. Malah di beberapa pasar raya Anda letak 20 ringgit, 20 sen, 50 sen, Anda apa? Timbang akan keluar. Sama. Anda tak timbang di sini, Anda timbang di sini. Akan keluar Anda punya berat 80 kg. Anda letak di sini, kalau ada 80 kg, akan juga 80 kg. Anda nak letak diri Anda di dalam daging yang ada di airport, akan letak 80 kg. Saya nak timbang di airport, kenapa? Saya nampak kurus. Tak ada sejak itu sama. Tengok. Fa'inal korostun mizanun. Fa'inal korostun mizanun. Wattayyar mizanun. Bal istirlab. Istirlab mizanun lima qadir harakatil falak. Istirlab itu adalah ilmu khas. Ada ilmu namanya ilmu istirlab. Sekarang jadi namanya ilmu falak.
restoran. Sekarang mungkin untuk menjadi tatbiknya application ini boleh menjadi Google Map, GPS. Aslinya adalah apa? Istilah ini. Ada tengok-tengok di antara manakibnya fulan. Bukan ayat untuk ilmu istilah min fulan. Sekarang namanya ilmu falak. Untuk apa ilmu falak ini? Untuk harakatul aflak. Untuk harakatul aflak ini bisa diukur dengan sebuah alat namanya untuk mengetahui kadar. Untuk mengetahui cuma satunya kadar berat, istilah kadar gerakan. Semuanya sama-sama dajing. Dan semuanya dajing jismani. Oke. Wal mistarah. Wal mistarah mizan lima. Mistarah itu orang Indonesia cakapnya penggaris. Orang-orang udah tadi kan bawa biasanya ada macam ini, ada ini. Apa itu namanya? Pembaris. Orang Indonesia cakapnya penggaris. B sama G saja. Itu namanya mistarah. Dulu saya ketika awal saya belajar bahasa Arab, mistarah itu penggaris, kolamu, pulpen. Mistarah mizan lima qadiril abadi wal khutut. Bukankah ketika Anda, ini apa namanya? Tingginya berapa? Anda kenalkan penggaris ini kan? Ini 1 meter, ini setengah. Ini kan? Semuanya untuk mengetahui apa? Kadar. Oke. Wasyakul mizan li tahqiqil istiqamah wal inhina. Tengok asyakul, tengok nomor 3. Ason firasi hazijun yustamilu zurra fi qiyasil arab au dhabti hududiha. Ini adalah sebuah alat yang digunakan oleh petani untuk tengok apakah tanah itu rata atau kalau tanah kan boleh dijadikan ada tanah yang apa? Tak rata. Itu tidak mungkin boleh untuk jadi pertanian. Karena ada traktor diratakan dahulu, baru boleh Anda bukan baja itu setelah Anda tahu tanahnya tidak rata. Untuk mengetahui tanah ini rata atau tidak, ada sebuah alatnya. Karena bila Anda tidak boleh tampak dengan mata. Karena itu ada sebuah alat namanya syakul. Sebuah ya asor firok zidizij. Asor dia adalah tongkat. Di kepalanya ada zejun. Zij ini masam apa? Kaca. Ada kaca. Saya tak tahu bagaimana cara penggunaannya karena saya bukan petani. Kalau Anda nak tanya daging untuk kambing saya tahu, karena dulu saya pernah jualan kambing. Tapi kalau untuk petani saya tak tahu. Tapi inti dari alat ini untuk mengukur kerataan tanah. Sama kan mengukur kan. Semua adalah daging. Ayo. Wahia wa in ikhtalafat suwaruha mushtarikatun fi annaha tu'rafu biha az-ziyadatu min an-nuqsan. Semua beza gambarnya, beda bentuknya, tapi intinya sama kan? Intinya untuk mengetahui kadar yang lebih dari yang kurang. Oke? Bal al-'arudu mizanu syi'ri tu'rafu bihi awzanu syi'ri li yatamayyaza muzahhafuhu an mustaqimi. Bahkan ada yang namanya mizan untuk syair, ilmu khas namanya ilmu arud. Ada orang yang bikin syairnya bagus atau tak bagus, kita letak di mizan arud. Kenapa sampai ada yang namanya Imril Qais sampai menjadi afdhalus syu'ara? Kenapa?
Kenapa Abdul Syu'ara bukan Mutabi? Kenapa? Maknanya syairnya Imrul Qais lebih bagus daripada syairnya Mutabi. Tolak ukur bagus atau tak itu apa? Oh, didengar seronok. Oh, jadi tolak ukur kuping Anda. Loh, kenapa harus kuping Anda? Oh, tak, tai kuping saya tak ada. Oh, jadi tolak ukur bukan kuping, tai yang ada di kuping. Apa seperti itu? Ada sebuah tolak ukur namanya ilmu arud. Maknanya syair yang dilafadzkan oleh Imrul Qais, maknanya dan lafadznya, sistemnya, kata-katanya lebih bagus daripada Mutabi. Dari pandangan ilmu arud. Oke? Wa huwa asyaddu ruhaniyah minal mawazinil mujassimah. Mujassama jelas namanya ilmu arud. Mujassima. Saya terlalu menghayati ilmu kalam atau cakap mujassama. Maknanya mizanul arud atau mizan ruhani ini salah satunya adalah mizan arud. Yang mana mizan arud ini yaitu lebih rohani, lebih spiritual daripada mizan-mizan yang lewat hati. Tengok, karena yang namanya syair itu ada tak tengok syair. Karena syair itu hanya dilafadzkan. Berbeda dengan apa namanya kortosud, toyar, istarlab. Ada boleh tengok. Oh, ini yang namanya istarlab, ini yang namanya kortosud. Arud, tak tengok macam-macam. Beri saya arud. Ini adalah arud. Maaf, itu bukan arud, itu kitab. Arud, jangan persilap antara arud dan ilmu awalannya kitab arud. Di dalam kitab arud ada ilmu. Kitabnya bukan mizan, tapi yang mizan adalah ilmunya. Ilmu itu ada tak boleh tampak, tapi ada boleh paham. Berbeza dengan kobar, kortosud, ada boleh tampak. Oke? Walaupun mutajar dengan al-ilm ajizan, walaupun seperti itu, yang namanya arud itu tetap tidak bisa terlepas daripada connection terhadap Islam. Walaupun arud itu mizan ruhani, tapi tetap masih ada connection ke jisim. Kenapa? Karena ayo li'annahu mizanul aswat wa la yanfasilu sawtu an jism. Yang namanya sound itu adalah arad. Yang namanya sound itu adalah arad, dan tidak ada sound itu sendiri. Oh, suara-suara ada. Yang ada suara fulan, suara alam. Ini suara siapa? Oh, suara Hilmi, suara Syafiq. Yang mana Hilmi adalah jisim, Syafiq adalah jisim. Suara tidak ada sendiri, akan tetapi dia harus keluar daripada zat. Oke. Wa asyadul mawazin ruhaniyah mizanu yaumil qiyamah. Tengok, hatta di dalam ilmu mantik masih ada tasawuf. Dan di antara semua mizan ruhani itu yang paling dahsyat adalah mizan hari kiamat. Bukankah di dalam akan ada yang namanya mizan pada hari kiamat? Wa mastaqulat mawazinuhu. Apa itu mawazin itu pada hari kiamat? Macam mana boleh takulat? Macam mana? Intihi tuzanu a'malu ibad wa aqaiduhum wa ma'arifuhum. Karena dengan dajjal pada hari kiamat, perbuatan manusia akan ditimbang. Padahal perbuatan itu adalah gerakan. Tengok, Anda minum khamar. Apa minum khamar itu? Adalah ada khamar, ada perbuatan minum. Yang ditimbang adalah perbuatannya. Tengok, itu kalau bukan timbangan yang sangat sensitif, tak akan boleh. Sampai keyakinan. Dibilang keyakinannya Abu Bakar lebih tinggi daripada keyakinan. Macam mana belum tahu itu? Fil yaumil qiyamah. Dengan timbangan yaumil qiyamah. Ilmunya fulan lebih tinggi daripada ilmunya. Dari mana? Daripada hari kiamat. Oke? Wal ma'rifatu wal imanu la tu'allaqu La ta'alluqa lahu.
لا تعلق لهما بالأجسام فلذلك كان ميزانها روحانيا صرفا وكذلك ميزان القرآن للمعرفة روحاني لكن يرتبط semua kan wakadzalika mizanul Quran lil ma'rifati ruhani. Tengok. Di dalam Al-Qur'an juga ada mizan yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Akan tetapi mizannya itu rohani. Tapi walaupun itu rohani, tengok. Kita mempunyai sebuah makrifat. Makrifat ini mungkin benar, mungkin salah. Al-Quran mengajari kita kalau Anda nak filter pengetahuan Anda, begini caranya. Dan filter atau judging yang diberikan oleh Al-Quran untuk menimbang kita punya pengetahuan adalah mizan rohani. Cuma rohani dia tidak sepure rohani hari kiamat. Kenapa? Karena makrifat kita masih ada hubungan dengan alam syahadat, dengan dunia. Yang mana yang di dunia ini hubungannya semua dengan jisim. Kita tengok, kita ini. Karena pengetahuan itu tak ada. Yang ada pengetahuan ada, pengetahuan ada, dan pengetahuan ada. Dan Anda adalah jisim. Karena pengetahuan mutlak tak ada. Yang ada pengetahuan ada, pengetahuan ada. Selama pengetahuan dinisbatkan ke Anda, yang mana Anda itu jisim, mizan untuk mengetahui benar atau tidaknya pengetahuan Anda masih ada koneksinya dengan jisim. Berbeda dengan pada hari kiamat. Dibilang asyadul mawazin ruhaniyatan. Oke? Karena al-ma'rifah wal iman. Tengok. Iman yang macam ini lebih tinggi daripada yang macam ini. Tanpa tengok orangnya siapa. Karena itu dibilang la ta'alluqa bil ajsam. Oke? لكن يرتبط تعريفه في عالم الشهادة بغلاف Bilaf. Karena yang namanya baca Al-Quran itu Al-Quran tak ada akan ada di dalam dunia Al-Quran. Al-Quran karena Anda tengok di dalam mushaf. Di dalam mushaf ini adalah bilaf. Apa bilaf itu ya? Sampul. Macam sampul. Maknanya mizan ini harus dikemas dengan sampul yang sampul ini jismani. Untuk apa? Agar mizan ini boleh kita pahami. Karena kita ini makhluk jismani. Kita akan paham, kita tak akan paham kecuali dengan jismani pula. Ketika Allah mengajarkan kita mizan, Allah kena mengajarkan mizan ini yang boleh kita pahami. Dan itu tidak akan mungkin kecuali dengan jismani juga. Selama dia dengan jismani, maknanya mizan ini masih ada hubungannya dengan jismani. Selama masih ada hubungannya dengan jismani, dia akan kalah dengan mizan pada hari kiamat. Bukan Al-Qurannya yang kalah. So, jangan salah paham. Yang kalah adalah daging yang diajarkan oleh Al-Quran. Nanti Habib ini merendahkan Al-Quran, salah lagi saya. Oke. لذلك الغلاف التصاق بالأجسام. Ghilaf yang kedua jisim. Ghilaf itu ada koneksi dengan jisim. Walaupun mizan itu sendiri bukan jisim, tapi untuk dipahami Anda kena berhubungan dengan jisim. Walilah kita yang makhluk jismani ini tak akan paham. Oke. فإن تعريف الغيب في هذا العالم لا يمكن إلا بالمشافهة. Jelas. Ada kalau saya nak mengajarkan mizan rohani, macam mana? Saya nak mengajarkan ilmu mantik, macam mana? Musyafahah kan? Musyafahah boleh ada datang ke sini saya cakap, boleh lewat video. Karena ada musyafahah dan musyafahah itu jismani. Oke. وذلك بالأصوات Wasautu والصوت الجسماني Oke. أو بالمكاتبة وهي الرقم. Wahya hukum atau dengan tulisan. Tulisan itu ya huruf-huruf ini. Wahya jismani. Padahal makna sendiri tidak jismani, tapi untuk memahamkan orang makna ini Anda kena jismani karena
kita ini adalah makhlukun jismaniyun. Oke. وهي أيضا نقش في وجه القرطاس وهو جسم. Naqsh fi wajhil qirtas, qirtasnya jisim, naqshnya juga. Naqsh ini adalah ukiran. Ukiran, jadi kita kan kalau tulis, kita kan mengukir di atas. Ada video-video orang itu macam ini. Ini kan tulisan semua kan? Ini adalah tulisan di atas apa ini? Kertas, bukan kertas jisim. Tulisan juga jisim. Padahal makna yang ditunjukkan oleh tulisan ini belum tentu jisim. Oke. هذا حكم ولاته الذي يعرض فيه وإنما هو في نفسه روحاني محض لا علاقة له مع الأجسام إذ يوزن بها معرفة الله تعالى الخارجة عن عالم الأجسام. Ini adalah hukum khilafnya. Hukum cara bagaimana hukum bagaimana cara kita boleh untuk memahamkan daging ini kepada orang lain. Tapi daging itu sendiri dia bukan jismani, karena dengan daging itu kita boleh untuk memahami ma'rifatullah. Yang mana ma'rifatullah itu bukan jismani. Kalau memang ma'rifatullah itu bukan jismani, mana boleh ditimbang dengan daging yang jismani. Dagingnya kena baru. Walaupun cara memahamkan daging itu dengan cara Ghazali, saya tak kira, saya banyak kita mantik, tapi yang menjelaskan semacam ini baru Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali macam ada tasawufnya, macam ada tasawufnya. Secara dari segi, kalau ini memang ilmu mantik, tak kena, tak boleh ada ilmu tasawuf. Karena kalau tengok kita macam ini, Allah Akbar. Saya pernah baca dengan Syekh Said ilmu mantik dengan Syekh Bila dengan itu satu kitab penuh. Hampir saya tak pernah tengok qala Rasulullah wa qala Allahu Ta'ala. Hampir pernah saya tak tengok. Karena itu banyak orang dengan ilmu mantik, ilmu kalam ini susah, terutama ilmu mantik. Karena memang ilmunya benar-benar keras. Berbeda dengan Imam Ghazali kan. Itu qala Ibrahim, qala Rasul. Jadi semacam apa? Lembut sikit. Tasawuf, hari kiamat. Saya tak pernah tengok ada mantik cakap hari kiamat. Cuma saya pernah tengok ada dulu kitab Imam Razi di dalam ilmu kalam, tapi yang level tinggi sedikit artinya di usul. Mungkin cakap pasal ada kata-kata qala Allah Ta'ala dari 500 halaman 5 kali 4 kali saja. Hampir tak ada. Hampir tak ada, apalagi nama-nama sahabat ada. Yang ada itu nama-nama kufar, nama-nama fasakoh, mubtadi'ah. Karena itu tak semua orang boleh belajar ilmu-ilmu semacam ini. Terpulang kepada bagaimana jiwa dia. Sepatutnya Imam Ghazali macam dengan adanya intervensi Imam Ghazali dalam ilmu ini boleh untuk siapapun. Tapi tetap tingkat kesulitannya tak bisa. Tapi lebih mudah untuk dipahami. Ilmunya tetap. Wallahu a'lam. Oke. إذ يوزن بها معرفة الله تعالى الخارجة عن عالم الأجسام المقدس عن أن يناسب الجهاد والأقطاب فضلا عن نفس الأجسام. Itu berarti al-muqaddasa an tunasibal jihad wal aqtar fadlan an nafsil ajsam. Ini adalah roh dan qawiyah lil wahabi. Bahwasanya Imam Ghazali laisa madhabihim. Di dalam kitab mantiknya pun Imam Ghazali cakap, apalagi di dalam kitab-kitab yang ilmu kalam ada satu bab di dalam kitab yang kalam an Allah laisa bi isim khilafan lima qawlan lil wahabi. Wa ma'ama lakinnahu ma'a dhalika dhu umudin wa da'amudin wa kifaten. Akan tetapi mizat itu dia mempunyai amud dan kifaten. Saya bilang ini amud, ini namanya kifaten. Amud satu ini tadi saya cakap mukadimah surah. Mungkin saya sedikit tersilap.
yang benar amud ini adalah al-haddul akbar, ini al-haddul asghar, ini adalah al-haddul qasar. Oke. Wal amud mustarakun fil ifatain. Amud ini dia akan berada di tengah. Yang mana dia akan mustarak. Mana mustaraknya apa? Berkongsi. Amud ini akan berkongsi di yang kiri dan yang kanan karena dia tepat di tengah-tengah. Seperti al-insanu hayawan wa ba'dul hayawani laisa bihajar. Ini adalah amud yang pertama, ini adalah amud yang kedua. Ini adalah mustarak. Tengok. Karena kata-kata hayawan dia terulang di antara dua mukadimah. Oke. Hadza fi mizan ta'adul. Hadza fi mizani ta'adul. Mizan ta'adul ini kalau di mantik namanya al-qiyasul iqtirani. Apa? Qiyasul iqtirani. Oke. Wa amma mizanul talazum. Wa amma mizanut tanazum. Mizanul talazum itu adalah yang namanya al-qiyasul istinai atau lebih dikenal dengan nama al-qiyasul syar'i. Dia tak ada amudnya. Dia hanya ada satu saja, muqaddam dan ta'khir. Oke. Wa amma mizanut tanazum fa huwa bil qabbani ashbah. Kalau Anda tanya mizanul talazum, maka dia itu macam di dunia dia macam korban. Anda boleh tengok di apa namanya Google Image apa makna mizanul korban. Oke. Li'annahu dzu kifatin wahidah. Dzu kifatin wahidah. Dia bentuknya semacam ini. Di sini macam ada apa? Rumah. Macam ada rumah. Rumah ini 5 macam ada untuk memberatkan, untuk mengimbangi itu ada macam bulatan. Bulatan itu dia macam delima. Macam delima. Dia tak ada, dia tak macam ini. Karena amudnya hanya satu. Oke. Lakin yuqabilaha min al-janib al-akhar ar-rummanah. Ar-rummanah. Itu. Oke. Wa biha yadru tafawut wa taqdir. Dengan adanya rumah itu, kita boleh mengetahui jarak atau miqdar berat tersebut. Faqala hadhihi tantanatun 'azimah. Faqala sahibnya Imam Ghazali ini hadhihi tantanatun 'azimah. Tontonan ini bising sangat, ini kata-kata yang besar. Ayo. Fa aina al-ma'na? Fa inni asma'u ja'ja'atan wa la ara tahinan. Tehna, bukan tahinan, tehna. Dulu saya sering pakai kata itu ketika saya masih di Arab. Pak ini asma ja'ja'atan wa la ara tehna. Ya ini hadis tontonan al-Qur'an katanya Sayyidina Ghazali bahwa ada cakap saja cakap besar, tapi tak ada bukti. Itu namanya arau ja'ja'atan. Asma'u ja'ja'atan wa la ara tehna. Tengok, makhluk yudrobu liman yang dua layaki. Maknanya cakap saja tapi tak pernah. Saya tuh tanya apa makna itu? Ada misalnya ini macam itu. Iblis saya tahu maknanya jangan misal wala misal. Ini kalau ja'ja'atan wala ini asma'u ja'ja'atan wala ara. Ini kalau orang-orang ini orang Jawa cakapnya saya dengar apa kalau tak hujan itu gemuruh tapi tak turun hujan. Orang Jawa cakapnya gede geluduke orang mengudari. Kalau orang Jawa cakapnya itu maknanya hanya gemuruh yang besar, hujan tak turun. Orang muda-muda sekarang cakap PSP membuat harapan palsu. Kalau ada orang berpacaran 2 tahun tapi yang perempuan tak dinikahi, perempuannya sudah senang,
ini nak jadi suami saya, ternyata dia menikah dengan wanita lain. Itu namanya ini kalau jajaran wala asma'u karena kalau orang apa menumbuk ada suaranya duk duk duk, itu adalah jajah. Makanya saya dengar orang menumbuk, tapi saya tak tengok tumbukannya. Ada maksudnya janji tapi tak tepati. Mana janji Anda? Insya Allah janjinya akan ada 2 minggu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Janjinya akan disampaikan oleh Pak Gubernur 2 minggu yang akan